Perkenalkan, nama saya Keza Marita Nababan. Saya dari Prodi Agroekoteknologi dari kelas I dengan NIM 205040200 1111154. Di sini saya akan menjelaskan aset komunitas yang dimiliki oleh daerah saya, yaitu daerah Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelum menjelaskan aset-aset yang dimiliki oleh daerah saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu aset komunitas desa. Pengertian aset komunitas. Menurut Aprilian 2019, aset komunitas adalah aset-aset yang berada dalam masyarakat atau yang dimiliki masyarakat, di mana aset-aset ini biasanya menjadi kelebihan dari masyarakat itu sendiri. Aset-aset inilah yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal untuk meningkatkan pemberdayaan pertanian alami, yang dimana pemberdayaan pertanian alami ini akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menurut Huda, pada tahun 2016 terdapat 5 tipe dari aset komunitas atau modal komunitas. Yang pertama yaitu modal fisik, yang kedua yaitu modal finansial, yang ketiga yaitu modal manusia, yang keempat yaitu modal alam, dan yang kelima yaitu modal sosial. Berikut adalah pengertian dari aset atau modal komunitas kelima tadi. Yang pertama yaitu modal fisik. Modal fisik adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai dasar yang meliputi infrastruktur yang ada di setiap desa untuk digunakan menunjang dan membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun contoh-contoh dari aset modal fisik yaitu seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana perumahan serta infrastruktur lainnya. Daerah saya, daerah Ektolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, terdapat aset fisik sebagai berikut. Terdapat aset fisik berupa sarana pendidikan seperti SD. Terdapat infrastruktur yaitu jembatan. Sarana pendidikan lainnya yaitu SMP. Dan ada juga sarana pendidikan SD. Dan yang terakhir yaitu sarana kesehatan berupa rumah sakit. Yang kedua yaitu aset finansial. Aset finansial adalah aset dasar yang dimiliki oleh masyarakat, di mana aset finansial ini digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari masyarakat. Aset finansial ini seperti aset-aset yang berasal dari luar masyarakat itu, seperti bank atau lembaga ekonomi yang beroperasi di masyarakat. Aset finansial berupa bank, yaitu bank sumut. Yang ketiga yaitu aset alam atau aset lingkungan. Aset alam ini adalah aset dasar yang dimiliki oleh masyarakat secara alami yang digunakan untuk mencari mata pencaharian mereka. Aset alam seperti sumber daya alam yang dimiliki oleh para petani untuk mengelola perkebunan dan persawahan. Adapun aset alam yang dimiliki di daerah saya, Ektolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu sumber daya di bidang sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan lahan-lahan pertanian digunakan masyarakat setempat sebagai mata pencahariannya. Yang keempat yaitu aset modal sosial. Aset modal sosial ini berupa norma dan aturan-aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya untuk mengatur pola perilaku warganya, juga unsur-unsur kepercayaan atau jaringan-jaringan antar warga dan masyarakat. Pada daerah saya, Ektolang, terdapat aset sosial berupa interaksi para petani yang terlihat seperti pada gambar di atas. Yang kelima yaitu aset modal manusia. Aset modal manusia adalah aset modal yang berada dalam masyarakat itu sendiri, seperti jumlah penduduk dan perkembangan penduduk. Aset modal manusia juga dapat dikatakan sebagai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat yang berpengaruh terhadap produktivitas mereka sendiri.
Aset manusia yang terdapat di daerah saya, Ektolang, yaitu berupa kemampuan masyarakat dalam bertani. Ini dikarenakan sumber daya alam yang terdapat adalah lahan pertanian. Hal ini dimanfaatkan warga sebagai sumber mata pencaharian mereka, sehingga mayoritas masyarakat Ektolang berprofesi sebagai seorang petani. Seperti pada video terdapat seorang wanita yang sedang bertani. Demikian penjelasan saya mengenai aset komunitas desa. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa, bye-bye. Jangan lupa di like.